Nah sebenarnya hidup itu mirip kayak game. Jadi kita punya sebagai karakternya, kita juga punya atributnya, skillsnya, macam-macam lah. Dan setiap karakter pasti punya tujuan misinya. Tujuan misi. Nah tapi kita di hidup ini seringkali kita nggak kenal karakter kita tuh apa. Background saya memang di psikologi. Jadi karena itu saya bergerak di bidang manusia, lalu bergerak juga lebih luas ke bagian organisasi. Jadi bisnis, organisasi yang non-profit, BUMN, BUMD semuanya. Beri pesan. Gimana supaya manusia yang disiapkan di sekolah ini lebih siap untuk hidup. Halo Sobat YBHK, kembali bersama saya Rudy. Kita hadir dalam podcast Sukses Bersama YBHK. Kali ini kami hadirkan tamu yang luar biasa, alumni SMP Vianney. Dan sekarang sukses berkarir di luar sebagai coaching dan consulting, bisnis dan life, bisnis dan hidup ya. Untuk lebih baik, lebih kenal lebih baik, mari kita langsung minta orangnya atau tokohnya, tamunya untuk langsung berbicara. Silakan ya Pak Daud, silakan. Ya. Halo semuanya, salam kenal, nama saya Daud Kesar Salim. Ya, kita ngobrolnya santai aja kali ya. Ya, ngobrol santai. Oke. Ya, seperti yang tadi dikenalkan juga, saat ini saya berkarir di bidang consulting dan coach untuk bisnis dan juga untuk hidup. Hidup ya. Cuman kalau itu kan kayaknya bahasanya terlalu gimana gitu ya. Enaknya kalau kerjaan itu saya biasa bilang, kerjaan ini ngapain? Ujungnya apa sih? Untuk apa sih? Simpelnya sebenarnya kalau kita hidup tuh udah kayak banyak pikiran, ruwet, banyak kesibukan, macam-macam. Kerjaan ini tuh bantu supaya lebih simpel aja sih. Jadi ya hidup udah macam-macam gitu, jangan dibikin tambah ruwet lagi lah gitu loh. Supaya lebih simpel. Kalau kita punya impian supaya lebih dekat ke sana gitu loh. Atau ya mungkin kalau saya sih biasa sukanya bilang, gak apa-apa kita ngomong sedikit game ya. Iya benar. Lanjut aja. Kan kalau lihat kayak game gitu, game itu kan biasa kita punya karakternya. Kita punya karakter di game itu, entah kita mainnya atau banyak orang di situ. Nah sebenarnya hidup itu mirip kayak game. Jadi kita punya sebagai karakternya, kita juga punya atributnya, skillsnya, macam-macam lah. Dan setiap karakter pasti punya tujuan misinya. Tujuan misi. Nah tapi kita di hidup ini seringkali kita nggak kenal karakter kita tuh apa. Apakah posisinya itu sebagai penyerang atau posisinya sebagai untuk bertahan atau magician atau apapun. Kemudian misinya untuk ngalahin siapa, kemana. Nah biasanya kita nggak tahu. Nah kerjaan coaching ini, consulting ini sebenarnya membantu supaya dia kenal karakternya sama nyesain misinya. Wow, sangat menarik kerja profesinya ya. Oke, sebelum lanjut ke sana, saya mau tarik atau mengajak Daud untuk, tidak apa-apa saya panggil Daud ya? Enggak apa-apa. Karena dari segi usia kayaknya Ya panggil nama aja, panggil nama aja. Waktu Daud masuk SMP, saya sudah ngajar bertahun-tahun. Jadi tidak apa-apa saya panggil nama ya. Nama aja. Oke. Sebelum ke sana, masih ingat Daud waktu di SMP Vianney tahun berapa, terus apa saja yang menarik di sini, mungkin cerita aja tentang pengalaman sekolah di SMP Vianney itu dulu. Oke. Kalau di Vianney itu saya masuk tahun 2000. SMP itu. SMP, jadi udah lumayan ya. SD TK di luar berarti ya? Di luar. Oke. SD TK di luar, kemudian di SMP itu tahun 2000. Pengalaman yang paling menarik buat saya adalah waktu itu gurunya sih seru. Nggak semua, tapi pada umumnya seru. Seru, oke. 90% lebih seru lah. Wow. Iya, jadi saya nggak ingat satupun dapat pengalaman buruk dari guru yang 90% tadi, di mana mungkin bikin saya jadi minder atau bikin jadi malu atau dipermalukan atau nggak pernah sih. Jadi apalagi mungkin sekolah saya sebelumnya saya pernah mengalami yang kurang enak gitu kan. Jadi di Vianney itu buat saya pengalaman yang positif untuk sekolah. Walaupun ya namanya sekolah manusia banyak macam-macam, gak 100%. Adalah 1-2 guru yang suka marah-marah gitu kan ya, tanpa alasan yang jelas juga gitu kan. Begitu masuk suasana kelas langsung berubah. Ada, tapi itu mungkin cuma 1-2 tahun lah. Dan itu cuma 1-2 guru aja. 1-2 guru ya. Ya selebihnya gurunya seru, tapi kan itu pengalaman pribadi ya. Pribadi. Mungkin apakah juga karena didukung oleh sikap Daud yang memang baik, anak baik katakan gitu. Apakah begitu atau bagaimana? Nah itu nggak tahu, itu tergantung guru ya. Kalau kita kan waktu itu yang penting main aja, seru aja gitu kan ya. Cuman selama nggak bikin masalah yang parah-parah banget,
Maksudnya ya namanya sekolah kan ya kita belajar sambil ada eksplorasi, kenal diri sejauh mana. Ya mungkin nakal-nakal adalah di lorong kita main yang zaman dulu main sengkat-sengkatan lah, main Smackdown lah, main apa gitu kan. Ya ada. Udah ada Smackdown waktu itu. Udah ya, ada. Okay. Ya cuman ya guru-gurunya waktu menegur pun juga menegur ada ceritanya, ada alasannya. Ada alasan yang jelas lah, bukan cuman karena mungkin dia bad mood atau apa terus dia ngomel-ngomel. Enggak sih. Jadi kesan baik ya baik dengan sih, pindah baik. di SMP. Oke, baik. Betul. Nah, saya kembali ke latar belakang dan kerjaannya. Mungkin boleh cerita dari studinya dulu kenapa sampai memilih bidang ini ya, bidang konsulting dan masuk psikologi, saya dengar gitu ya. Coba cerita. Iya. Background saya memang di psikologi. Jadi karena itu saya bergerak di bidang manusia, lalu bergerak juga lebih luas ke bagian organisasi. Jadi bisnis, organisasi yang non-profit, BUMN, BUMD, semuanya seperti itu. Karena memang kan itu manusia ya. Nah, kenapa saya tertarik dengan manusia? Sebetulnya awalnya nggak langsung mau ke sana. Jadi waktu pemilihan kuliah itu, awalnya bahkan masuknya maunya manajemen atau akuntansi. Boleh tahu di mana dulu? Boleh. Saya kuliah di UPH. UPH. Yang di Karawaci. Ya, Karawaci ya. Karawaci. Oke. Itu jadi awal tuh pas selesai dari ya biasa ujian akhir SMA gitu ya, mau pilih masuk kuliah, pilihan pertama tuh akuntansi. Karena nilai paling bagus akuntansi. Terus juga memang saat itu trennya akuntansi, manajemen itu yang paling banyak lah. Ada IT dan lain sebagainya. Cuman itu salah satu yang top. Cuman waktu selesai ujian akhir akuntansi, ngelihat ledger gitu kan ya, kayaknya gak mau deh seumur hidup ngurusin ledger, gak ada ya. Nah pilihan ketiga itu psikologi. Justru ketiga? Iya, pilihan ketiga yang udah didaftarin ke kampus itu tuh yang ketiga psikologi. Cuman udah psikologi aja lah. Terus diinget-inget sebenarnya dari SMP udah pengennya itu berkaitan dengan manusia. Sebenarnya gak cuman psikologi sih, ada arkeologi, ada yang macam-macam lah. Cuman kan arkeologi itu di Indonesia saat itu pengetahuan terbatas waktu SMA tuh kayak berasa arkeologi mau hidup dari mana ya? Gitu kan. Iya. Ntar gali-gali apa gitu kan. Cuma hidupnya kayaknya nggak jelas tuh di sini. Nggak ada preferensi. Jadi udah psikologi aja lah gitu kan, dibanding akuntansi manajemen preferensi saya ya. Yalah masuk psikologi ya. Akhirnya begitu saya ujian, telepon kampusnya, masih bisa pindah nggak? Oh bisa toh masih dalam istilahnya asesmen yang sama lah, ujian yang sama. Sudah masuk kuliah? Udah diterima sebenarnya. Sudah diterima terus pindah dalam proses itu? Iya, dalam jalan proses telepon minta boleh gak pindah nih walaupun udah di approve gitu kan. Oh boleh. Udahlah akhirnya di approve, masuk. Nah di situ ternyata memang cocok sih sama manusia. Karena kan kalau saya tuh gak terlalu suka yang hal yang sama-sama terus. Jadi ngelakuin itu lagi tuh bosannya minta ampun. Sedangkan kalau manusia kan ketemu beda terus ya. Ya arahnya sebenarnya ke situ, terus ternyata makin didalamin manusia itu kompleks, manusia itu ternyata bisa dibilang kunci dari semua dunia bergerak ini ya manusia. Mungkin saya tanya lanjut dengan sehubungan dengan pekerjaan ini, apa yang paling menarik, pengalaman paling menarik ketika membimbing orang? Mungkin ada 1-2 pengalaman atau 1-2 kasus dari orang tertentu yang akhirnya bisa terbantu. Khususnya konsultasi soal hidup ya, bukan kalau bisnis hidup aja tentang hidup. Oke. Kalau hidup itu cukup banyak sih, terutama kalau dia lagi dalam gini. Umumnya mungkin sedikit konteks aja ya. Gambarannya yang datang ke saya itu pada umumnya antara mereka hidupnya sudah oke saja, atau dia walaupun udah oke pun dia masih mempertanyakan apa hidup tuh gitu doang. Jadi sebenarnya hidup itu udah jalan, karir udah berjalan, udah semuanya oke, karena udah bisnisnya udah bagus semua, tapi mereka tuh masih kayak berasa, emang tujuan hidup saya udah pasti gini aja ya. Ada yang kurang. Masih ada yang missing gitu, masih ada yang kurang gitu kan. Nah dengan yang kurang lebih datangnya seperti itu, ini kalau yang personal ya, akhirnya mereka kan jadi mencari sebenarnya tujuan hidup. Atau kalau dulu bekennya mencari passionnya. Kayaknya mereka bilang kalau hidup tuh harus ada passion gitu kan. Umumnya gitu. Tapi kalau mereka hidup enggak. Kayaknya dia gak perlu itu gitu. Tapi apa memang harus begitu lagi? Nah yang datang seperti itu biasanya waktu ketemu saya, selesai dari itu sebenarnya mungkin bukan passion atau bukannya dia gak ketemu tujuan hidup. Tapi ada begitu banyak informasi dari dunia ini yang dia gak bisa pilih, akhirnya kembali ke diri dia tuh, arahnya saya sebenarnya kemana sih? Nah ini begitu digali lebih jauh lagi dari coaching, consulting ini, ternyata mereka ada yang istilahnya identity ya, identitas mereka itu belum betul-betul kuat.
Belum ditemukan atau belum kuat? Iya, belum ditemukan atau kuat belum gitu kuat, kan. okay. Jadi mereka masih membiarkan, identitas kan terbentuk dari sebenarnya waktu kita kecil itu sampai kita umur mungkin 20-21an umumnya itu udah mulai agak kebentuk tuh 20-an. Cuman di Indonesia ini kita nggak dibiasakan untuk eksplorasi sampai umur 20-21. Oke. Jadi pendidikan sekolah lalu selesai dari sekolah keluar ini ya kita ikutin tracknya aja. Tapi track memang itu kan track bagus untuk semua yang memang disiapkan. Di luar tracknya manusia kita ini nggak terbiasa untuk explore. Wow. Karena bisa jadi ada passion dia, panggilan dia atau talenta dia di luar yang di akademisi ini. Oke. Nah ini yang ternyata mereka makin tua karena nggak pernah kesentuh, itu kayak ada panggilan terus dari dalam. Apakah itu juga tanggung jawab sekolah ya? Kalau untuk menemukan semacam, saya boleh katakan itu semacam jati diri ya? Iya. Identitas. Iya, jadi jati diri. Mungkin dari entah guru bidang studi psikologi, BK atau apa mungkin bisa bantu itu atau bagaimana? Susah ya? Bisa bantu sebetulnya, bisa. Okay, tapi bisa apakah bantu. itu menjadi 100% tanggung jawab sekolah? Saya pribadi melihat enggak sih. Karena sekolah itu kan memang by design itu mengajarkan kurikulum tertentu seperti itu. Benar. Itu kan. Sedangkan untuk pencarian dia tentang jati diri itu kan luas banget. Ada begitu banyak aspek yang memang sekolah nggak bisa cover. Nah kalau semua di cover, mungkin sekolah dari pagi sampai pagi, jadi nggak cukup juga gitu. Nggak mungkin juga. Jadi ada banyak orang memaksakan, pendidikan kita buruk segala seperti buat saya nggak adil. Karena memang by design kita nggak bisa semuanya lempar ke sekolah. Besar juga peran di luar sekolah, keluarga. Nah ini yang saya temukan kalau tadi dari klien, ternyata mereka eksplorasinya kurang. Nah jadi banyak akhirnya ketemu saya tuh jadi sesi eksplorasi yang selama ini mereka belum pernah coba, mereka nggak berani lakuin. Dari sesimpel contoh yang selama ini makan cuma nasi goreng doang, coba yang lain lah gitu, nasi goreng teri gitu. Atau bakso, atau ganti makanan barat. Itu sedikit banyak kita coba keluar dari zona nyaman kita. Karena pendidikan selama ini ngajarin nyamannya di sini, di luar situ bahaya. Gitu kan. Itu sih jadi akhirnya setelah sangat menarik. Tapi kalau ditelusuri lebih panjang lebar tidak akan habis podcast ini. Saya batasi, saya minta Daud beri pesan untuk sekolah dan yayasan, kemudian guru, kemudian para siswa. Karena memang juga konsulting tentang life, tentang hidup. Boleh saya minta pesannya kira-kira. Untuk sekolah apa? Di tengah persaingan yang begitu banyak sekolah lain yang punya masing-masing mau menunjukkan keunggulan, Vianney kira-kira apa? Beri masukan buat kami, Vianney. Oke, untuk sekolah yayasan gitu ya. Sekolah yayasan. Ya dunia itu kan, ya saya bergaul dengan bisa dibilang dunia ya. Jadi dari dunia organisasi, bisnis sampai ke dunia juga. Pas COVID saya ada handle beberapa perusahaan dari luar, orang-orang dari luar negeri juga. Ya saya melihat tren dunia global dan secara umum saat ini sekolah memang butuh adaptasi. Gimana supaya manusia yang disiapkan di sekolah ini lebih siap untuk hidup. Itu menjadi suatu yang saya lihat penting. Karena mau gak mau akhirnya institusi yang mampu untuk menyiapkan manusia itu ya sekolah. Karena itu setiap orang Indonesia terutama untungnya masih melihat bahwa sekolah itu penting. Sedangkan ada beberapa yang mungkin ya sekolah sekunderi lah atau apa nggak no issue. Indonesia masih tetap mewajibkan. Jadi besar peluang Indonesia ini untuk menyiapkan manusia yang lebih siap untuk menghadapi hidup. Dengan bisa mampu menghadapi hidup dengan lebih baik, tentunya bukan cuma hidup mereka lebih pantas dan layak, tapi ujungnya negara juga lebih baik. Kalau untuk guru-guru kira-kira pesannya apa? Karena ini ada guru senior, guru yang muda, junior, dan di tengah boleh katakan kewajiban atau tuntutan dari yayasan maupun kurikulum pendidikan nasional ya, wajibkan penggunaan IT dan seterusnya itu. Kira-kira bagaimana pesannya? Berkaitan dengan IT ya, iya dengan ada gap umur juga ya. Gap umur juga. Gap umur ini terjadi di mana aja. Jadi bukan cuma di sekolah, bahkan di perusahaan itu juga terjadi. Yang dari pengalaman saya yang cukup berhasil adalah coba melihat perbedaan itu sebagai sebenarnya kekayaan. Bukannya sebagai hambatan. Jadi melihat bahwa yang lebih senior, lebih berpengalaman, iya pengalamannya lebih banyak. Bagaimana menghandle emosi di kelas, menavigasi murid-murid yang warna-warni gitu kan. Sedangkan yang lebih muda, mereka bisa punya relevansi cerita, komunikasi, gaya yang lebih dekat dengan murid. Nah bagaimana ini kalau bisa saling mensupport, mendukung, ini akan menghasilkan bentuk pendidikan atau bentuk komunikasi yang disampaikan ke murid itu lebih kena. Jadi bukan cuman relevan, tapi juga ada isinya.
Tapi bukan cuma tentang isi, tapi juga ada kemasan yang nyambung, cocok. Nah di situ IT memang, ya kalau memang bisa dimasukkan itu kan powerful. Hanya kembali, saran ini berkaitan juga ya kalau boleh gitu ya. Ya, silakan. IT ini penting, tapi jangan sampai menggantikan eksplorasi tadi. Oh, Karena IT itu kita bilang gadget ya mungkin. Iya, gadget. Kalau gadget Iya, itu kan anak-anak masuk gadget, distraction-nya tuh banyak. Notifikasi lah, aplikasinya banyak. Belum ada game notifikasi yang lain. Oh ternyata uangnya udah kekumpul atau ini kekumpul. Itu kan muncul semua di sana. Iya. Nah ini yang menghambat mereka eksplorasi. Kembali seperti tadi saya bahas di klien saya. Saat ini tantangan terbesar dan sekaligus peluang terbesar untuk pertumbuhan kita yaitu gadget. Gadget membuka eksplorasi baru, tapi bisa sekaligus membunuh eksplorasi. Oh, Nah ini bagaimana pasnya boleh pakai IT, di mana tidak boleh sama sekali, menjadi ya tanggung jawab bersama sih. itu udah rangkum pertanyaan ketiga untuk anak tadi berarti ya. Mungkin mau nambah sesuatu untuk anak karena anak sekarang boleh dikatakan beda dengan zaman-zaman saya atau zaman Bapak barangkali karena gangguan atau godaan penggunaan IT jauh lebih kuat sekarang. Ya, Tantangan untuk mereka belajar ya di kelas maupun di rumah. Ya, Kira-kira kalau untuk anak-anak sih ini dari pengalaman saya aja sih ya. Kalau untuk anak-anak game permainan tetap lakukan. Itu jadi referensi untuk mereka sebenarnya bisa melihat hidup itu bagaimana. Karena terutama di game ini kan mereka ada progress. Ada level, naik level, tambah jago, tambah jago, tambah jago. boleh tapi dibatasi. Tapi dibatasi karena sebenarnya hidup itu juga mirip seperti game. Ada progres. Kita butuh melakukan hal yang sama diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi. Dan kadang kita ngerasa udah jago banget. Contoh mungkin di Vianney. Kayak saya dulu, di Vianney saya bagus banget. Nilai bagus. Cuman begitu saya masuk SMA, saya masuk kuliah, yang saya tahu gak cukup. Perlu belajar lagi. Kita terus perlu belajar karena gak pernah ada habisnya. Nah ini yang kita memang perlu biasain sih. Ya kan game juga begitu ya. Ya. Wow, menarik sekali. Terima kasih Daud sudah hadir di sini dalam podcast Sukses Bersama YBHK. Saya percaya apa yang dipaparkan tadi sangat berguna untuk Sobat YBHK semua. Terima kasih juga untuk menonton kali ini. Kita ketemu lagi di kali berikut. Tetapi saya masih minta satu kata untuk Vianney. Satu kata untuk Vianney. Vianney maju terus. Terima kasih.